Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemarin sudah sampai ketahanan buffer ya. Oke, masih di Sambasa ya. Kita lanjut ke materi mengenai hidrolisis. Ya. Hidrolisis. Ya, apa itu hidrolisis? Hidrolisis ini berasal dari kata hidro dan lisis. Hidro itu tentu saja artinya air ya. Air ya. Lisis itu artinya ya lisis itu adalah penguraian. 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 Hidrolisis ya. Nah, istilah hidrolisis ini digunakan dalam kimia ya, digunakan untuk reaksi-reaksi ya, reaksi-reaksi dengan reaktannya adalah air ya, artinya dia reaksi dengan air. Nah, kita langsung saja fokus, kita akan nanti ujung-ujungnya tetap akan ke pH begitu ya. Nah, pada dasarnya air itu kan di awal ya, air itu terbentuk dari kation H+ dan anion OH- yang merupakan asam dan basa lemah. Ya. Tuh, kemudian dalam reaksinya dengan air ya, dalam reaksinya dengan air atau penguraiannya dengan air, tentu saja ini akan sangat dipengaruhi oleh jenisnya ya, jenisnya. Nah, yang mengalami hidrolisis itu ada tiga ya, yaitu garam yang bersifat netral, kemudian ada garam yang bersifat asam, dan ada garam yang bersifat basa. Nah, ketiga ini dalam menentukan pH-nya berbeda ya, berbeda. Nah, sebelum sampai ke situ, kita ketahui dulu apa itu garam netral, apa itu garam asam, apa itu garam basa. Nah, garam ini ya tergantung pada pembuatnya ya, larutan pembuatnya. Nah, misal ya, contoh ya, langsung ya, contoh. Apabila garam netral itu ada HCl plus NaOH gitu ya. Nah, HCl plus NaOH ini kan membentuk garam netral yaitu NaCl. Nah, HCl dan NaOH, HCl ini adalah asam kuat ya, asam kuat. NaOH ini basa kuat gitu ya. Asam kuat, basa kuat. Nah, dari asam kuat dan basa kuat membentuk NaCl plus H2O ya. Plus H2O, NaCl ini adalah garam netral. Tuh ya. Nah, yang menarik di sini garam netral ini tidak mengalami yang namanya hidrolisis.
tidak mengalami hidrolisis. Tidak ada hidrolisis. Tidak hidrolisis. Kemudian yang kedua ada garam yang bersifat basah, ya. Misal contoh KCl plus HCN itu kan membentuk KCN. Nah, KCN ya. Nah, si KCN ini kan dari KCl ini adalah KCl kan ini ya, garam ya. KOH ya, KOH. Nah, KOH itu kan basa kuat. Basa kuat. HCN ini kan asam lemah. Asam lemah. Lemah. Nah, ini membentuk garam yang bersifat apa? Yang bersifat basa kuat karena terbentuk dari basa kuat yang kuat. Sifatnya tertinggal di garamnya. Ini berarti garam basa. H2O ya. Garam. Nah, kalau yang seperti ini dia mengalami hidrolisis. Kemudian ada juga garam yang bersifat asam. Garam yang bersifat asam, ambil contoh apa ya, garam asam ya. NH3 plus HCl gitu ya. Ini kan asam kuat basa lemah. Ini basa lemah, ini asam kuat. Ini menghasilkan NH4Cl. NH4Cl ini kan garam. Nah, garamnya ini adalah garam asam. Ya, si garam yang terbentuk bersifat asam. Nah, kemudian bagaimana apabila yang terbentuk atau pembentuknya merupakan lemah-lemah gitu ya. Lemah-lemah, asam lemah dan basa lemah. Contoh NH3 gitu ya. Terus HF. Ini kan jadi NH4F. NH4F ini kan lemah. Ini basa lemah, ini HF juga asam lemah. Nah, bagaimana apabila seperti ini? Nah, kalau yang seperti ini nanti kita harus melihat Ka dan Kb-nya. Ka dan Kb dari pembentuknya. Yang mana nih yang lebih besar? Apabila Ka-nya lebih besar daripada Kb, maka dia garam asam. Apabila Ka lebih kecil daripada Kb, maka dia garam basa. Itu ya. Tuh, saya kira itu mudah. Nah, kemudian dalam hidrolisis ya, dalam reaksi hidrolisis ada yang hidrolisis sebagian dan ada yang hidrolisis total. Nah, ini sangat tergantung juga tadi dari pembentuknya.
Nah, apabila yang mengalami hidrolisis sebagian, nah, itu adalah yang dari asam lemah dengan basa kuat atau dari basa kuat dengan asam lemah, atau kita bisa sebut garam asam, garam basa. Ya. Nah, apabila yang hidrolisis total, maka dia berupa asam lemah dan basa lemah. Ya. Itu dia mengalami hidrolisis secara total. Nah, kemudian lanjut ya. Untuk menghitung pH ya, untuk menghitung pH ya, kita masuk ke fokus utamanya ya. Fokus utamanya. Kita harus fokus dulu di persamaan reaksi dulu ya. Persamaan reaksinya itu harus jelas dulu. Misal contoh ya, contoh dulu. Misal asam lemah gitu ya, saya ini kan kasih notasi begitu ya, asam lemah plus basa kuat gitu ya, maka dia akan menghasilkan garam yang bersifat basa ya, ingat ya, karena ini basanya yang kuat. Tentu saja plus H2O. Nah, kita ini dulu di apa yang membedakan dengan larutan buffer ya. Kalau buffer kemarin kan enggak, nanti di hasil akhir ya, di hasil akhir kan ini mula-mula reaksi timbang. Nah, kalau kita ngomongin dulu yang buffer ya, mengingat dulu yang, supaya jelas perbedaannya. Kalau buffer ya biasanya nanti yang sisa itu adalah asam lemahnya atau basa lemahnya dengan garamnya. Ini pasti sisa. Ada berapa mol, ini ada berapa mol. Itu buffer. Tetapi, nah ini apabila ini adalah sebuah reaksi hidrolisis, maka asam lemah dan basa kuat ini pasti habis bereaksi. Sorry, di sini habis bereaksi. Nih, pasti habis bereaksi, tidak ada yang tersisa. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah reaksi pembentukan garam hidrolisis. Nah, kemudian pH-nya ini akan sangat ditentukan oleh apa? Oleh konsentrasi dari garam basahnya. Garam basahnya, konsentrasinya, molaritasnya, ya, molaritasnya. Berapa molaritasnya? Sebagai pengingat ya, kan kalau yang di sini dihitung itu kan mol, ya, molnya nanti dapat mol dari garamnya dibagi dengan volumenya. Volume berarti kan volume total dari reaksi ini. Biasanya ya penjumlahan dari volume asam lemah dan basa kuat. Nah, kemudian bagaimana persamaannya? Ya, persamaannya sama ya. pH itu ya min log H+. Kita harus cari H+-nya. Tapi kan di sini garamnya bersifat basa, berarti kan persamaannya bukan H+ tetapi OH-. Kan konsentrasi OH- samanya sama dengan kalau saya tidak salah akar ya, akar kalau ini basa berarti KW per KA ya. Kenapa KA? Ya karena yang bersifat lemah itu adalah asamnya. Kalau basa kuat kan tidak ada KA ya. dikali dengan konsentrasi ya, molaritas dari si garamnya.
Kemudian ya. Oh, ini juga dipengaruhi oleh valensi ya, karena valensi akan mempengaruhi nanti ya. Valensi mempengaruhi reaksi hidrolisisnya. Jadi dikali valensi ya. Nah, KW per KA dikali molaritas dikali valensi ya. Valensi, ingat baca lihat lagi ya video-video sebelumnya yang menjelaskan tentang itu. Nah, itu apabila amin. KW ya, KW kemarin kita sudah bahas juga mengenai KW. KW itu 10 pangkat min 14 di awal video asam basa itu ya, teori asam basa itu ada. Itu. Kemudian lanjut. Bagaimana apabila garamnya garam asam gitu ya. Garamnya garam asam, maka pembentuknya adalah basa lemah plus asam kuat. Maka yang terbentuk adalah garam asam plus H2O ya. Mula-mula reaksi seimbang. Nah, kalau yang seperti ini ingat ya, apabila reaksi hidrolisis ini habis bereaksi. Tapi apabila ini merupakan pembentukan buffer, maka basa lemahnya sisa. Ada di sini. Kalau buffer ada buffer, ada sisa. Ya, dari konsentrasi basa lemahnya. Kemudian ada garam, ya, konsentrasi dari garam. Nah, seperti halnya yang tadi, karena ini adalah garam yang bersifat asam, ya, dilihat dari pembentuknya, maka menentukan pH-nya langsung konsentrasi H+. Samaannya juga hampir mirip, akar KW. Nah, ini kan kalau tadi per KA, ini kan per KB, karena yang ada adalah basa lemah. Per KB dikali konsentrasi dari garam dikali valensi. Itu ya, mudah, gampang. Oke, saya kira itu untuk pengenalan dari hidrolisis ya. Nanti kita akan lanjutkan di contoh-contoh dan bagaimana cara menghitungnya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.